Selamat pagi saudara, kembali lagi bersama saya Jenny Sihombing dalam Sapa Sumut. Saudara, pagi ini kita akan membahas seputar kesiapan KPU Sumut jelang Pilkada Serentak 2024. Dan sudah hadir bersama kita Ketua KPU Sumut, Pak Agus Arifin. Halo, selamat pagi Pak Agus. Pagi Bu Jennifer. Ya, pagi Okay. Ibu ya? Iya benar, Ya. dengan Jenny Sihombing. Oh, Pak. Jenny Sihombing. Ya, bukan pagi. Jenny Blackpink ataupun Jenny Black Market. Oh, bukan. Oke, Pak, ini sejauh ini bagaimana kesiapan KPU Sumut jelang Pilkada untuk November nanti? Ini lagi ada proses apa nih, Pak? Ya, untuk kesiapan KPU Provinsi Sumatera Utara. Pertama tentu ya kesiapan menyangkut anggaran. Jadi pelaksanaan pilkada ini, Iya, benar. khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk tahun 2024, itu kan ada kegiatan, ada tahapannya, tentu kan harus didukung oleh kesiapan anggaran. Nah, terkait dengan ini, KPU Provinsi Sumatera Utara di tanggal 14 Desember ya 2023 yang lalu itu sudah menandatangani NPHD, Naskah Perjanjian Hibah Daerah dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan KPU Provinsi Sumatera Utara, dan sudah ditandatangani. Itu menyangkut anggaran biaya untuk pelaksanaan pemilihan gubernur di tahun 2024. Dan progresnya saat ini itu telah diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Utara. Itu dia ada 2 tahap ya untuk teknis pelaksanaan pencairan lah ya untuk dukungan kegiatan dimaksud, itu 40% dan 60%. Yang 40% itu sudah diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan juga telah kita gunakan untuk melaksanakan berbagai tahapan awal. Misalnya kemarin di tanggal 3 Mei ya 2024 kita telah melaksanakan peluncuran tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Kemudian juga ada kegiatan untuk tahapan ya, kegiatan seleksi badan ad hoc, misalnya PPK, PPS juga itu masih baru-baru kemarin ya, Pak ini ya? juga sudah berjalan, termasuk juga kegiatan penyerahan dokumen bagi masyarakat atau tokoh masyarakat Sumatera Utara yang mau maju dari jalur perseorangan. Itu juga kemarin ada kegiatannya di kantor. Tapi ini untuk jalur perseorangan memang sudah tutup ya, Pak? Sudah selesai. Jadi itu beberapa persiapan awal kemarin. Dan memang kalau dari yang saya cari tahu juga untuk jalur perseorangan ini belum ada yang mendaftar ya hingga saat ini. Ya, bukan belum hanya, ada yang mendaftar ya pada kemarin. saat itu dari jadwal yang telah ditentukan sampai pada tanggal terakhir tidak ada yang menyerahkan dokumen dukungan, bukan pendaftaran. Jadi istilahnya dia bukan pendaftaran. Kalau pendaftaran itu nanti di tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus itu baru disebut dengan pendaftaran. Nah, kalau kemarin itu dia penyerahan dokumen untuk jalur perseorangan, dan sudah dapat kita pastikan bahwa untuk Sumatera Utara tidak ada dari jalur perseorangan. Tapi kalau di pilkada sebelumnya nih, Pak, pernah nggak sih ada yang lewat jalur perseorangan gitu? Ya, kalau kita lihat dari data yang ada untuk tingkat Sumatera Utara, untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan tidak pernah ada yang mengajukan diri. Ya, itu kira-kira kenapa ya, Pak? Ya, kalau menurut hemat saya karena memang persyaratannya ya, mungkin ya persyaratannya itu misalnya dalam bentuk dukungan dari masyarakat dalam bentuk dokumen berupa KTP elektronik. Itu untuk tahun 2024 itu sejumlah 814.046 dokumen dalam bentuk KTP elektronik. Nah, itu kan juga merupakan jumlah yang besar ya. Menurut hemat saya karena faktor itu, karena cukup sulit ya untuk mendapatkan dukungan sejumlah yang dimaksud dari masyarakat. Walaupun dalam ketentuannya kan dia bisa menyebar
tidak hanya mengumpulkan dukungan di salah satu kota atau kabupaten, dia minimal 50% ditambah satu, jadi sekitar mungkin 17 kabupaten kota lah minimal yang dukungannya harus dikumpulkannya. Dari Sumut ya Pak? Saya pikir karena itu menurut saya ya, benar juga itu. Berarti ini selanjutnya ini tanggal 27 sampai tanggal 29 nanti ini ada partai ya Pak? Iya. Partai ya. Gitu. Nah ini untuk syarat dan juga ketentuannya sendiri ini seperti apa Pak? Kalau untuk ini ya, untuk syarat untuk mendaftar ke KPU Sumut dari jalur partai atau gabungan partai politik itu dijadwalnya tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus. 29 Agustus. Nah, salah satu syaratnya kan dia harus didukung oleh partai yang yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Itu 20% kursi. Jadi dia ada dua basic penghitungan. Pertama berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh atau dukungan dari 20% kursi yang ada di DPRD provinsi atau dari 25% suara sah yang diperoleh. Jadi misalnya partai A, partai B, partai C, ya mungkin kalau ada partai yang memperoleh kursi 20% sendiri, ya berarti kan partai ini dia tidak perlu berkoalisi atau bergabung dengan partai lain. Nah, tapi kalau tidak mencukupi, ya mau tak mau dia harus berkoalisi, bergabung dengan partai lain. Nah, ada juga dia pendekatannya dari perolehan suara sah yang diterima. Mungkin partai A dapat 10%, partai B dapat 7%, dan sisanya partai C yang dilihat dari perolehan suara sahnya. Nah, itu juga ada seperti itu. Dan ini ngomong-ngomong saya penasaran nih Pak, ini apa sih yang kira-kira nih dari pandangan Bapak nih sebagai Ketua KPU Sumut ya, apa sih yang menjadi pembeda gitu antara pilkada di tahun ini dan juga pilkada sebelumnya nih Pak? Ya, kalau pembedanya secara sederhana sekilas ya, kalau kita mengacu kepada pilkada di tahun 2018 ya, khususnya untuk Sumatera Utara, nah pada saat itu juga ada pilkada serentak, tapi serentaknya terbatas. Jadi pemilihan gubernur waktu itu 2018 serentak dengan pemilihan bupati dan wali kota di 8 kabupaten kota. Oh, oke. Hanya 8. Nah, untuk yang 2024 ini kan dia serentak nasional dia, seluruh Indonesia. Mungkin pembedanya mungkin dari segi jangkauannya mungkin ya untuk yang tahun ini seperti jauh itu. lebih luas lah ya Pak ya. Sekarang dia serentak pemilihan gubernur dan juga pemilihan bupati dan wali kota di 33 kabupaten kota. Jadi mungkin secara singkatnya nanti masyarakat kira-kira nanti pada saat hari pemungutan suara di tanggal 27 November 2024 nanti di TPS itu menerima 2 surat suara. Oke, berarti langsung dapat 2 surat suara ya Pak ya? Kalau misalnya di Langkat misalnya kan, pemilih itu dikasih 2 surat suara, satu untuk pemilihan gubernur, satu lagi untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Kalau Medan juga demikian, nanti pemilih dikasih surat suara untuk pemilihan gubernur, yang satu lagi surat suara untuk memilih wali kota dan wakil wali kota. Oke, Pak, ini ngomong-ngomong nih, kan itu 24 April yang lalu ini penyerahan daftar penduduk potensial pemilih kan udah berlangsung ya Pak, dan pemutakhiran kemudian juga penyusunan daftar pemilih ini udah dilaksanakan ya begitu. Nah, lalu ini apakah daftar pemilih tetap ini menggunakan daftar pemilih tetap pada pemilu yang lalu atau ada proses verifikasi lanjutan nih begitu? Iya. Ya untuk untuk DPT ya, daftar pemilih tetap untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, termasuk juga pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, itu ada pemutakhiran data, yaitu pemilu yang dilaksanakan, data DPT pemilu 2024 yang lalu itu dimutakhirkan.
dan oleh pemerintah Mendagri diserahkan kepada KPU RI yang kemarin itu ya. Kemudian oleh KPU RI itu disinkronkan dengan data terakhir, diupdate. Misalnya terkait dengan pemilih yang yang meninggal, kemudian ada pemilih yang pindah masuk, pindah keluar, dan seterusnya itu dimutakhirkan. Dan untuk saat ini terkait dengan tahapan ya untuk pilkada itu saat ini nanti di tanggal 13 Juni, 13 Juni itu 2024 itu ada kegiatan pemutakhiran data pemilih, mencoklit. Nah sebelumnya itu telah dilakukan pemetaan TPS minggu yang lalu, pemetaan TPS. Jadi dari ketentuannya dari KPU RI jumlah pemilih maksimal di satu TPS untuk pilkada ini dalam artian Pilgubsu dan Kap Kota, Bupati itu maksimal 600 pemilih. Untuk satu TPS? Iya, satu TPS itu maksimalnya. Jadi di satu TPS itu kalaupun ada pemilihnya 200 itu masih dibenarkan. Nah, yang tidak boleh itu misalnya 601. Melebihi 600. 600 itu tidak boleh, itu dianggap melanggar ketentuan. Nah, ini lagi persiapan lah untuk pembentukan pantarlihnya. Petugas pemutakhiran data pemilih. Oke, nah ini masih ada banyak pertanyaan lagi Pak ini yang pengen saya sampaikan, tapi kita tahan dulu karena kita akan kembali setelah jeda berikut. Saudara, kembali lagi bersama saya Jenny Sihombing dalam Sapa Sumut. Oke Pak, kita balik lagi nih ke pembahasan kita yang tadi. Nah, lalu ini kira-kira bagaimana nih kerjasama ataupun bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh KPU Sumut dengan KPU di 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara? Iya. Untuk kerjasama dengan 33 kap kota yang ada di Sumut, itu kita telah melaksanakan beberapa kegiatan. Jadi kemarin kita ada rapat pimpinan juga ya, mengundang ketua dan anggota dari 33 kap kota untuk supaya memiliki persepsi yang sama tentang pilkada ini. Ini kan pilkada serentak nasional yang pertama, merupakan agenda nasional. Jadi kita kepingin jajaran kita di 33 kap kota itu punya gerak yang sama sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, karena ini kan juga beririsan kan, berarti ada kegiatan yang memang harus terkait dengan persiapan pemilihan gubernur, dan di 33 kap kota juga mereka ada persiapan untuk pemilihan bupati dan wali kota. Jadi memang harus harus sinkron lah, harus jangan ada kita hindari ya, dari provinsi kita berupaya supaya punya komitmen yang sama. Artinya agenda ini harus sama-sama disukseskan, baik pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati atau wali kota. Oke Pak, ini bagaimana nih Bapak melihat tingkat partisipasi para pemilih khususnya untuk wilayah Sumatera Utara ya ini kalau dibandingkan dari tahun ke pemilu sebelumnya dengan juga pemilu tahun ini begitu? Ya, kalau untuk tingkat partisipasi misalnya di Pilgubsu ya di tahun 2018 itu kan sekitar 63%. Dan pencapaian itu juga pencapaian yang luar biasa dibanding dengan tingkat partisipasi pemilihan gubernur di tahun-tahun sebelumnya. Nah, tentu kami dari KPU Provinsi Sumatera Utara tentu akan berupaya semaksimal mungkin
dengan berbagai apalah mungkin strategi atau metode yang ada lah ya. Oke, sampai sejauh ini metode apa aja nih Pak yang dipakai? Tingkat partisipasi pemilih di Pilgubsu di tahun 2024 bisa mencapai angka yang maksimal. Lebih meningkat lah ya Pak? Meningkat ya, mungkin bisa 80% atau 80%,2 seperti itu. Nah, tentu kami berpikir ya pasti membutuhkan juga kerjasama tentunya dari berbagai pihak stakeholder yang ada, baik dari terutama ya tentu ya dari kalangan media ya yang menurut hemat saya punya kemampuan memanage ya sumber media-media informasi yang penting bagi pemilih, terutama memang bagi pemilih pemula. Nah, kalau kita lihat daftar pemilih pada saat pemilu ya kemarin 2024 itu kan hampir 56% pemilih pemula, dalam artian gabungan generasi milenial dengan generasi Gen Z itu dia hampir 56%. Sementara yang saya pahami juga bahwa pemilih pemula ini kan sumber informasinya ya terkait dengan pemilu atau nanti Pilgubsu tentu kan dari media sosial. Benar. Apakah itu platform Instagram atau TikTok, mungkin itu perlu juga lah kami berupaya ya untuk memaksimalkan menggunakan platform sosial yang ada supaya informasi dan tingkat pengetahuan dan tingkat keinginan motivasi yang tinggi pemilih pemula ini untuk mengetahui, termasuk juga datang ke TPS, termasuk juga memastikan bahwa dirinya telah terdaftar sebagai pemilih itu benar-benar bisa terlaksana. Oke. Nah Pak, ini kalau saya perhatikan nih, nah itu pada pemilu-pemilu sebelum ini banyak ya petugas pemilu yang sakit ataupun bahkan sampai meninggal gitu. Dan pada pemilu kemarin juga sempat ada ya Pak, dan itu ada kalau dari yang saya cari tahu itu sampai 27 kasus. Walaupun memang ini ada terjadi penurunan ya dibandingkan pemilu sebelumnya, tapi ini kan tentu kita perlu melakukan pencegahan ya Pak tentunya. Ini bagaimana kalau dari pihak KPU Sumut untuk Pilkada November mendatang? Ya, menyangkut ini ya badan ad hoc ya, khususnya semacam PPK, PPS dan juga nanti KPPS, kelompok pemungutan suara ya. Nah, kalau lihat dari data yang ada di pemilu tahun 2019, tentu saudara kita yang melaksanakan tugas kemudian meninggal itu jumlahnya lebih besar. Nah, kalau kita lihat data untuk pemilu 2024 kan jauh menurun. Tingkat untuk kerawanan ya sampai sakit kemudian meninggal itu kan jauh menurun. Nah, untuk pilkada itu juga kita pastikan juga insya Allah pasti akan menurun. Kenapa menurun? Karena oleh KPU RI di tahun 2024 pemilu itu ada ketentuan yang baru menyangkut pembatasan usia umur untuk KPPS. Berarti jauh lebih ketat ya Pak peraturannya? Lebih ketat, lebih ketat tentu di usia. Nah, sekarang untuk pemilu kemarin di 2024 itu maksimal usia KPPS itu 55 tahun. Kalau sebelumnya itu tidak dibatasi. Berarti hanya dulu memang bebas ya Pak? Usia minimal. Di 2019 itu tidak dibatasi usia maksimalnya. Nah, karena kan dari data yang ada, bahkan KPU RI itu bekerja sama dengan instansi instansi pemerintah lah ya, apakah termasuk juga Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia dan seterusnya, itu menemukan bahwa banyaknya penyelenggara kita khususnya KPPS yang sakit dan meninggal karena memang penyakit bawaan ya, komorbid itu terutama darah tinggi, gula dan seterusnya. Nah, oleh KPU RI dari hasil riset tersebut maka di 2024 itu ada aturan baru, kebijakan baru. Penyelenggara KPPS itu dibatasi umurnya sampai hanya maksimal 55 tahun. Nah, makanya di 2024 itu KPPS-nya atau badan ad hoc itu sangat minim tingkat meninggal ya, dan sebagainya. Karena memang beban kerja, beban tugas badan ad hoc ini itu sangat tinggi, sangat berat.
terutama di sebagai KPPS ya, KPPS itu. Dan yang banyak yang meninggal juga dari KPPS. Maka untuk pilkada, pilgubsu dan juga pilkada daerah itu juga menggunakan ketentuan itu, KPPS usianya maksimal 55 tahun. Nah, untuk penyelenggara saat ini yang sudah diseleksi itu baru PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan kemarin juga sudah selesai seleksi untuk PPS. Nah, ini untuk KPPS-nya mungkin nanti di September. September ya. Nah, dan yang akan berjalan ini ada perekrutan petugas pemutahiran data pemilih yang bekerja selama sebulan. Itu nanti memutahirkan data, itu datang dari rumah ke rumah untuk memastikan kembali apakah warga yang ada di lapangan itu berdasarkan kakaknya ada nggak misalnya yang telah berusia 17 tahun, mungkin waktu pemilu kemarin belum berusia 17. Belum bisa memilih, dan belum sekarang memilih. sudah bisa, Sekarang begitu ya Pak ya? dimutahirkan. Gitu. Itu. Oke, ini semakin dekat pilkada ini semakin sepertinya masyarakat perlu lebih aware terhadap informasi ya, apalagi dengan banyaknya berita-berita hoax yang beredar ya Pak saat ini. Nah, ini bagaimana nih upaya dari KPU dalam mengantisipasi hal ini? Ya, kalau mengantisipasi berita hoax yang beredar ya, mungkin terkait dengan pelaksanaan ini ya, apakah KPU-nya atau tahapan kegiatannya, ya saya pikir yang paling memungkinkan itu ya kita juga meminimalisir adanya kesalahan dalam menginformasikan terkait dengan tahapan pelaksanaan pilgubsu. Nah, kita juga udah ada juga media sosial yang itu akun resmi dari KPU provinsi, ada di YouTube-nya, di Instagram-nya. Oke, berarti informasinya udah lengkap ya Pak? Ya, kita coba juga memberikan informasi yang yang benar lah. Nah, kalau ada pihak-pihak yang melakukan hal-hal di luar ketentuan yang ada atau melakukan misinformasi segala macam, ya kita berharap juga supaya itu dapat dikurangi. Nah, mungkin bisa melakukan hal-hal yang positif lah untuk menginformasikan kegiatan ini. Pak, sejauh ini selama menjalankan persiapan ini tantangan terbesar dari pihak KPU Sumut sendiri menjelang pilkada ini sendiri apa nih Pak? Ya, kalau sampai saat ini ya, kalau tantangannya itu ya belum begitu menjadi masalah lah, belum ya. Belum ada masalah yang signifikan ya Pak? Karena ini kan masih tahapan-tahapan awal ya. Tantangan terbesarnya tentu nanti pada saat hari pemungutan suara dan pasca itu setelah pemungutan suara. Nah, di situ nanti dari pengalaman kita itu tantangan yang terbesar. Kenapa? Karena dari pengalaman ini kan pelaksanaan kita ini kan ujung tombak kita di bawah itu kan KPPS yang bertugas melaksanakan tugas-tugas dia di TPS. Nah, ini kan menyangkut manusia yang jumlahnya banyak ya. Kalau perkiraan kita perkiraan sementara ya, itu ada 25.059 TPS nanti. Dikali 7 tentu jumlah yang besar. Nah, ini kan dengan segala upaya memang kita lakukan untuk membimteknya secara maksimal, tapi kan tentu kemungkinan ada juga keterbatasan. Nah, yang tantangannya dalam melaksanakan tugas-tugas, mungkin ada petugas kita yang dalam melakukan tugas di TPS dari mulai pemungutan dan penghitungan suara, perekapan, mungkin ada yang prosedur yang mungkin mereka lalai karena faktor kelelahan. Nah, ini yang nanti menjadi sumber tantangan bagi kita untuk bisa memastikan bahwa semua penyelenggara kita, baik di 33 kap kota, komisionernya ya, KPU-nya, PPK, PPS, KPPS, bahkan nanti ada petugas pantarlih. Nah, itulah memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Mungkin itu tantangan terbesarnya. Semoga nanti ini di pilkada nanti ini berjalan sesuai dengan rencana ya Pak. Semoga lancar. Mohon doa kita semua.
Dan nggak terasa sudah lama ya kita berbincang-bincang ternyata. Dan terima kasih Pak udah mau diundang ke Kompas TV. Ya, dan sama-sama, terima kasih. Kompas TV. Saudara, itu dia tadi perbincangan kita dengan Ketua KPU Sumut terkait kesiapan KPU jelang Pilkada Sumut pada November nanti. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Jenny Siombing, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya.